Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Oke guys, sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol santai ya guys ya. Maklum banyak kesibukan, banyak kegiatan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, tapi tetap teman-teman yang mau bertanya ataupun mau ada masalah yang mau didiskusikan bisa chat atau bisa tulis di kolom komentar. Jadi akan selalu Insan jawab kok ya guys ya. Nah, jadi seperti biasa kita mau membahas masalah budidaya jamur tiram. Yang video kali ini Insan mau membahas masalah ruang inkubasi ya guys ya. Nah, jadi ini sedikit informasi, ini backlog usia lebih kurang 4 hari ya guys ya, 4 hari atau 5 hari. Nah, rata-rata miseliumnya seperti ini ya guys ya, masih sekitar 20-25%. Nah, jadi di sini San mau membandingkan ataupun mau memberikan perbandingan bagaimana suhu ataupun bagaimana kondisi ruang inkubasi yang baik. Perbedaannya bagaimana ruang inkubasi di tempat yang hangat dan di tempat yang dingin ya guys ya, ataupun di luar lah sejuk. Karena ada sebagian yang menyamakan ruang inkubasi dengan ruang penumbuhan. Nah, apa bedanya di mana, kemudian dampaknya apa? Nah, jadi akan dibahas di video kali ini. Makanya ditonton terus videonya jangan sampai habis, jangan di skip-skip supaya nggak ketinggalan bagian-bagian terpentingnya ya guys ya. Walaupun banyak ngobrol-ngobrol nggak penting, tapi tetap ada bagian yang terpenting yang bisa kalian ambil. Nah, jadi kita coba, tadi udah Insan tunjukkan bagian ruang inkubasi yang hangat, Insan taruh dalam rumah, dan yang di dalam kumbung inkubasi sana itu guys, itu juga hangat guys, suhunya sekitar 30 sampai 32 gitulah ya guys ya derajat. Kalau siang, kalau malam pun masih turun ke sekitar 29 sampai 28, jadi nggak terlalu dingin. Nah, jadi sterilisasi hari ini cuman sisa satu log. Ini ada backlog bongkaran, backlog daur ulang. Nah, itu sisanya guys ya. Kalau yang udah seperti itu nggak bisa didaur ulang karena dia udah ada miselium putihnya. Jadi kalau didaur ulang banyak nutrisi yang udah terbuang ke miselium putih itu guys. Nah, jadi ini yang kita daur ulang adalah bagian yang masih berbentuk serbuk, masih berwarna hitam, berwarna kayu ya guys ya. Nah, jadi ini bener-bener ini serbuk yang masih berwarna kayu utuh. Jadi kalau teman-teman mau mendaur ulang, syaratnya seperti itu guys. Jadi kalau yang udah ada miseliumnya seperti itu jangan didaur ulang. Nah, itu disortir supaya backlognya hasilnya tetap bagus. Kemudian ini nanti ditambahkan 50% serbuk baru, tambahkan 20 sampai 15 sampai 20% nutrisi baru juga. Untuk menggantikan nutrisi yang ini dan untuk menambah nutrisi dari serbuk barunya. Nah, jadi kita balik ke tema yang awal, bagaimana perbedaannya. Nah, jadi ini guys, kita balik ke kumbung. Ini adalah backlog dengan usia yang sama tapi dengan inkubasi di ruang penumbuhan, ataupun dalam artian sebenarnya ini ruang inkubasi juga tapi suhunya tidak sehangat yang di dalam ya guys ya. Nah, ini ruang inkubasi. Nah, ini juga ada backlog besar. Kumbungnya agak sedikit berantakan ya guys ya, karena Insan kurang perfect ke kumbung beberapa minggu ini karena banyak kali pesanan. Nah, jadinya kurang terurus, jamur juga sedikit melorot ya guys ya. Ternyata fokus kita tidak bisa dibagi-bagi guys kalau di budidaya jamur ini. Kalau produksi fokus ke bibit ya bibit aja, kalau fokus ke jamur ya jamur aja, ternyata seperti itu guys. Karena kalau mau coba kita bagi dia akan ada yang kalah. Nah, tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Nah, jadi kita balik ke tema videonya lagi. Nah, lebih kurang seperti ini guys tampilannya. Nah, tapi ini nggak rata ya guys ya. Nah, ini ada yang segini, ada yang masih belum pecah, ada yang segini. Nah, tetap ada perbedaan sedikit walaupun hanya 1 atau 2% perambatan miselium, beberapa mili pasti tetap ada perbedaan. Dan yang bagus itu yang hangat, kemudian yang bagus itu yang
Kalau bisa sirkulasi udaranya tertutup, jangan terlalu blong ya guys ya, jangan terlalu lancar kali sirkulasi udaranya. Makanya di sini Insan beri kain. Biasa kalau malam Insan tutup kain ya guys ya, tutup seperti ini. Nah, tujuannya untuk sedikit menghangatkan, karena kalau malam itu biasanya cuacanya agak sedikit dingin. Jadi kalau dibantu dengan kain sedikit, jadi dia sedikit lebih hangat. Bisa merambatan miselium malam itu berjalan guys ya. Karena kalau misalkan suhunya dingin, ruang inkubasi dingin, apalagi di bibit-bibit riskan seperti ini sedang eksperimenkan. Ada pekerja baru guys, dia baru belajar inok. Jadi untuk menguji bagaimana kemahirannya dia menginok, Insan beri langsung letakkan baru di inok di ruangan terbuka gini ya guys ya. Tujuannya untuk mengetes bagaimana kesterilan saat dia inok dan berapa cepat dia menginok supaya tidak masuk virus ataupun masuk spora jamur liar. Nah seperti itu guys. Jadi sengaja Insan letakkan di sini sebagai bahan percobaan. Tapi lebih baik kalau baru di inok itu minimal sampai miselium 30% itu harus di ruang inkubasi. Kalau nggak ada, mau boleh apa boleh buat ya guys ya, taruh di rak biasa pun nggak apa-apa sih. Tapi ya usahakan yang harus kalian perhatikan itu kebersihan. Yang pertama kebersihan, kemudian kalau malam ada kain atau plastik atau terpal, gunakan untuk menyelimuti. Nah, tapi kalau siang dibuka aja, karena kalau siang malam diselimuti nanti terlalu panas, bisa mati juga. Nah jadi seperti itu ya guys ya, tips yang Insan berikan kepada teman-teman. Selagi maaf buat para subscriber nggak bisa lebih sering upload karena memang masih banyak pesanan bibit, pesanan backlog. Mungkin untuk kedepannya akan coba Insan stop dulu pesanan dan promo backlognya, karena ternyata melelahkan sekali ya guys ya. Untuk ruangan ataupun lahan yang sempit itu mengerjakan proyek besar itu susah, harus pindah-pindah sana pindah sini, oper sana oper sini. Kecuali kalau tempatnya itu memang luas ya, mau berapa ribu backlog pun nggak masalah ya guys ya. Tapi kalau tempatnya sempit, mengerjakan untuk 8000 log aja itu udah susah. Jadi untuk ruang inkubasi yang hanya kapasitas 1500 masuk lagi ke rumah 1000, jadi hanya kapasitas 2000. Ini susah ya guys ya. Sementara pesanan 8000 dia nggak bisa terlalu lama di ruang inkubasi, jadi usia 3 atau 4 hari udah keluar kerak. Jadi itu bisa menyebabkan rawan kontaminasi dan itu susah guys. Nah, untuk beberapa selesai pesanan ini mungkin Insan akan stop dulu mengerjai pesanan, menerima pesanan, akan coba Insan perbanyak dulu jamur di rak Insan, karena rak Insan sudah lumayan kosong ya guys ya, banyak yang kosong. Dan jamur juga sedikit melorot karena Insan fokus ke bibit itu tadi, seperti yang Insan bilang nggak bisa terfokus ya, terbagi-bagi. Nah jadi mungkin itu aja guys video kali ini. Nah yang perlu kalian garis bawahi buat teman-teman yang baru beli untuk ruang inkubasi, kalau misalkan beli udah di atas 50% nggak apa-apa sih guys, taruh di rak. Itu udah tahan hama, udah kuat, udah miseliumnya udah tebel. Tapi kalau yang ada dia yang memang supplier berani memberikan di bawah 30%, coba diletakkan dulu di rumah atau di garasi yang suhunya bisa kalian kontrol minimal 29 sampai 30 lah, supaya minimal kontaminasinya itu sedikit. Nah, karena pasti di daerah-daerah di bawah 20 dan 30% itu adalah saat-saat yang krusial atau riskan mengalami kontaminasi. Jadi teman-teman harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Karena Insan kemarin untuk backlog yang daur ulang itu aja ada sekitar 250 log dari sekitar 4000 log yang udah Insan selesaikan. Ada 2000-an ada 200-an yang kontaminasi. Nah jadi memang benar-benar harus lebih disiplin, harus lebih hati-hati dalam proses pengerjaan backlog dan proses penanganan backlog dengan miselium muda seperti ini guys. Nah mungkin itu aja video kali ini guys. Kalau ada kesempatan nanti Insan buatkan video yang baru. Jangan ragu, jangan bingung kalian, kalau mau ada yang ditanyakan masih bisa chat ataupun masih bisa tulis di kolom komentar. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.